Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini akan kita bahas tentang masalah bagaimana manasik ya, sifat dan juga contoh ya, dan juga motivasi ya. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah manasik ya, untuk menyempurnakan keislaman kita, yaitu melalui contoh ibadah haji, di mana bulan-bulan ini ya, jamaah haji sudah mulai memasuki tanah suci untuk persiapan ya, kedatangan mereka dalam rangka menyambut ya, proses ya, manasik yang itu merupakan bagian rukun Islam ya. Siapapun orang yang mengaku Islam, dia punya kewajiban untuk melakukan ya, ibadah haji ya, apabila mampu ya. Nah, kemampuan itu diawali dengan niat yang tulus ya, niat yang ikhlas. Ketika orang itu sudah punya niat, maka dia punya energi ya, untuk senantiasa ya, sampai kepada tujuan niatnya, dan tentu tidak lepas dari tawakal dan juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang tergantung kepada niatnya. Yang penting pada diri kita sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Entah kapan dipanggil, entah kapan berangkat, itu urusan lain. Yang penting sudah ada niatan yang ikhlas, niatan yang serius ya. Labbaik Allahumma labbaik itu kita sudah harus tanamkan di dalam dada kita sejak dini. Sejak anak itu belum balik pun sudah ditanamkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu khutbahnya, beliau mengingatkan kepada umat ini, ya ayuhan nasu qad furida alaikum al-hajju fahujju. Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian ibadah haji, maka hajilah ya. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Ada salah seorang di antara hadirin yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, akulla am, apakah setiap tahun ya, kewajiban haji itu? Fasakata, kemudian Nabi diam ya, hatta qalaha salasan ya. Jadi Nabi terdiam, ditanya lagi, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kewajiban haji itu? Nabi juga diam. Ditanya lagi, akulla amin, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Baru Nabi SAW menjawab, lau qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya aku mengatakan iya, maka kewajiban haji itu setiap tahun. Tapi Nabi tidak mengatakan iya ya. Nabi hanya mengatakan walam mastata'tum ya, kalau kalian mampu ya, kalau kalian mampu ya, kalau kalian mampu, artinya haji ini diikat dengan kemampuan ya. Haji ini diikat dengan kemampuan. Kemampuan apa yang dimaksud? Kemampuan finansial ya, keuangannya ya, kemudian kemampuan dari sisi kondisinya ya. Karena kondisi ini juga menentukan. Mungkin sudah daftar dan bahkan sudah dapat nomor kursinya ya, nomor kloternya, bahkan nomor kamarnya ya, nomor hotelnya, tapi gagal berangkat karena keadaan usianya dibatasi. Ternyata ada kebijakan baru, nggak boleh lebih dari 65 ya. Atau keadaan pandemi, kita sudah 2 tahun ya, tertunda hajinya. Atau keadaan visanya tidak keluar, dia sudah mendaftar haji plus ya. Kalau haji
reguler mungkin 30 tahun ya, 50 tahun ya. Ada alternatif baru ya, dia daftar haji plus ya. 3 tahun, 4 tahun bisa berangkat ya. Tapi nggak keluar visanya, ya jadi berangkat. Atau dia mendaftar haji furoda. Haji furoda sekali daftar, sekali berangkat langsung ya. Ya, yang punya uang dan itu legal ya, walaupun haji non kuota itu legal ya. Haji furoda, haji plus itu legal ya. Punya duit 260 juta, dia bisa langsung daftar ya. Mobilnya Avanza dijual ya, dia pakai untuk haji ya. Biasanya langsung berangkat. Ternyata ada kebijakan-kebijakan yang terkadang kita tidak tahu ya, karena itu kebijakan politik haji ya. Dan seterusnya ya. Jadi itu diikat dengan kemampuan ya, diikat dengan kemampuan ya, dan keadaan ya. Jadi oleh karena itu yang penting tadi saya sampaikan, upaya niat ini penting sekali ya. Dan jangan ditunda ya. Jangan ditunda, karena terkadang orang ditunda, dia ada kemampuan dia tunda, mungkin tahun depan dia udah sakit atau tahun depan sudah tidak ada lagi ya. Yang penting niatnya tadi itu ditata dan terus ditata ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajibannya itu diikat dengan kemampuan dan tidak setiap tahun ya, dan tidak setiap tahun ya. Artinya kalau seandainya ada orang sudah haji sekali seumur hidup, maka sudahlah cukup ya. Sudahlah cukup ya. Artinya sudah sempurna, sudah selesai. Dia melaksanakan ya, rukun keimanan ya, yang terakhir tadi ya, dari melaksanakan ibadah haji. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang dia belum ada kemampuan baik secara finansial maupun kesempatan, maka dalam syariat kita selalu ada jalan alternatif ya. Selalu ada jalan alternatif yang setara ya, sebagai pengganti ya. Apa itu ya? Yaitu duduk di masjid ya, ikut sholat subuh ya, kemudian selesai sholat subuh jamaah, dia duduk di masjid ya, zikir atau ikut taklim seperti ini ya, atau membaca Al-Quran ya, atau sekedar diskusi keumatan ya, sampai nanti syuruk ya, waktu syuruk ya, matahari terbit sudah naik ke atas mataharinya, bukan pas terbitnya, sudah mulai naik meninggi. Nah, sholat 2 rakaat itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Jadi kita sebenarnya bisa haji dan umroh setiap hari ya, setiap hari ya. Setiap hari kita semuanya tanpa dibatasi usia. Mungkin kalau haji dibatasi usia Pak ya, bagi yang sudah uzur usianya mungkin dia tidak bisa berangkat ya. Tapi tidak ada uzur dalam arti setiap orang bisa datang ke masjid ya. Datang ke masjid ya. Datang ke masjid. Untuk apa? Salat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai matahari terbit, matahari syuruk ya, sudah mulai meninggi matahari, kemudian dia salat 2 rakaat. Duduk di masjid dari jam 5 sampai sekitar jam 6, 10 menit ya. Itu pahalanya ya, walaupun hanya 1 jam ya, sama dengan haji apa? Dan umrah. Kata Nabi, tamah, 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 sempurna, sempurna dan sempurna. Itu alternatif bagi yang belum diberikan kesempatan untuk mengunjungi Baitullah ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, sahabat lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Nabi mengatakan, "Imanun billahi wa rasuli." Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Tsumma madza? Kemudian tanya lagi nih sahabat, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad
fi sabilillah, ya. Kamu berjihadlah di jalan Allah. Kemudian ditanyakan lagi, qila tsumma madza? Kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang afdol itu, yang terbaik itu? Qala hajjum mabrur, yaitu haji yang mabrur. Mabrur itu artinya haji yang diterima, ya. Haji yang diterima, ya, di sisi Allah karena syarat rukunnya terpenuhi dan juga karena keikhlasan, ya. Karena keikhlasan. Mungkin kalau syarat rukun haji sudah terpenuhi tapi enggak ikhlas, itu juga tertolak, ya. Makanya syarat amal diterima itu kan ikhlas, ya. Dan yang kedua syarat rukunnya terpenuhi. Jadi harus ikhlas dan juga syarat rukunnya terpenuhi dalam ibadah haji tersebut. Itu baru disebut hajjum mabrur, haji mabrur. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, tidak ada balasan bagi haji mabrur, ya, illal jannah, kecuali apa? Surga, ya, kecuali surga. Jadi haji mabrur itu artinya makbul, ya. Makbul atau diterima di sisi Allah itu disebabkan tadi karena ikhlas niatnya dan juga terpenuhi syarat dan juga rukunnya, ya. Karena banyak juga orang haji tidak ikhlas, ya. Haji itu hanya untuk apa? Terkadang untuk bangga diri, ya, untuk pamer, terkadang, ya. Terkadang, ya. Ya. Karena memang haji itu ada potensi untuk pamer. Ya iya, harus bayar mahal ongkosnya, terkadang harus ngantri panjang, ya, kemudian dia dipilih dapat berangkat, itu ada rasa bangga dan kadang banyak digunakan, apalagi zaman-zaman sekarang banyak sekali potensi pamer, ya. Ya, potensi pamer. Pamer dalam arti hajinya itu terselip dengan perasaan-perasaan ingin dilihat orang atau ingin didengar orang, atau kadang muncul perasaan bangga diri, ya. Itu bisa merusak amal, ya. Ya, merusak amal. Dia posting, alhamdulillah saya sedang di Arafah, sambil selfie, ya. Padahal tujuannya untuk ngasih tahu supaya dilihat, ini keren saya di Arafah nih, ya. Saya sedang tawaf. Jadi akhirnya capek orang tua malah sambil selfie gitu, sambil live, ya. Ya gimana ibadah kayak gitu diterima, ya? Mau kepengen dilihat orang, ya. Makanya Nabi itu, ya, sebelum berangkat, ya, sebelum berangkat dan ketika Nabi berada di mikot, ya, memulai niat untuk ibadah haji, ya. Labbaik Allahumma hajjan, ya. Ketika sudah diikrarkan itu niat, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. La riya'a wala sum'ah. Maka ditambahi oleh Nabi, ya Allah, haji ini tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Jadi supaya tidak kecampur sifat itu, Nabi sebut dalam niatnya, ya. Tidak ada riya dan tidak ada sumpah. Artinya dari awal sudah diikrarkan diri bahwa ini haji karena memang betul-betul panggilanmu ya Allah, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah, ya. Betul-betul dimurnikan itu niatnya. Itu sejak awal, ya, Nabi sejak awal memulai niat haji itu sudah mengingatkan diri dan mengingatkan para sahabat. Itu dikeraskan niatnya sampai sahabat semua mendengar. Disebut oleh Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il, itu disebutkan ketika Nabi sudah mulai niat untuk memulai ibadah haji, yang dibangun dalam niat itu tadi la riya'a wala sum'ah, ya. Tidak haji ini untuk riya dan juga tidak untuk sum'ah. Sum'ah itu, riya itu supaya kepengen dilihat, kalau sum'ah itu kepengen didengar, ya. Dan tidak ada ujub. Kalau ujub itu walaupun nggak kepengen dilihat, nggak kepengen didengar, tapi terkadang ada perasaan bangga gitu, bangga diri, ya.
bangga diri. Nah, itu juga tidak dibenarkan ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau sudah tadi niatnya ikhlas karena Allah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, kemudian dia tidak melakukan kefasikan dalam proses ibadahnya, walam yarfus walam yafsuk ya, tidak berbuat rofas, tidak berbuat keji, tidak berbuat fasik ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah, siapa yang hajinya untuk Allah, falam yarfus, dia tidak rofas, tidak keji, berbuat keji ya. Tidak rofas itu artinya tidak berbuat keji, tidak mengucapkan kata-kata vulgar, tidak mengucapkan kata-kata jorok ya, ya, tidak melakukan hal-hal yang mengundang syahwat ya. Kadang haji itu juga mengundang syahwat ya. Kadang namanya orang ketemu di seluruh dunia ya, kadang tidak ada batas-batas, orang lewat lalu lalang ke sana kemari ya. Bahkan ketika orang tawaf atau ketika di Arafah atau di Mina ya, itu kan orang kumpul tumpuk blek di situ ya, jadi satu ya. Kadang kalau orang itu nggak bisa jaga mulut, kadang mulutnya itu kemana-mana, melihat orang kok bisa hitam kayak gitu ya. Nah, itu udah nggak boleh ya. Iya kan, kadang orang lihat hitam betul, pekat betul, ada orang jelek betul, cakep betul gitu. Jadi ketemu semua di seluruh dunia. Kalau nggak bisa jaga mulut, nggak bisa jaga mata, nggak bisa jaga hati, bisa jadi rofas, dan juga bisa walam yafsuk ya, bisa jadi fasik ya. Kadang orang lagi sedang lempar jumroh, iya kan? Namanya lempar jumroh, segitu banyaknya orang, kadang lempar kena kepala kita. Betul itu, saya juga pernah kena kepala saya, dilempar orang itu, dilempar dari belakang, kerikil itu cetek. Ya Allah ya Karim, mau maki-maki sedang ngaji, jadi tahan gitu. Ya namanya orang banyak ya, pasti kelempar juga. Kalau kita kepengen dapat tempat agak depan, di belakang itu kadang lempar aja gitu. Lempar nggak sampainya kepala kita gitu. Ya, hal-hal kayak gitu tuh sering terjadi ya, sering terjadi. Orang sedang tawaf, kakinya diinjek ya, didorong. Pokoknya banyak lah. Makanya di sini Nabi mengingatkan, kalau sejak awal niatnya karena lillah, falam yarfus walam yafsuk ya, tidak berbuat rofas, tidak berbuat keji, dan tidak berbuat fasik, maka roja'a kayaumi waladathu ummuh ya, dia bisa pulang ya, pulang ke rumahnya. Dia pulang itu seperti ya bayi yang baru lahir, artinya pulang dalam keadaan suci ya, keadaan fitrah kembali ya, seperti bayi, jabang bayi yang baru lahir ke dunia, artinya nggak bawa dosa, bersih dari dosa itu. Ini subhanallah ya, memang haji itu untuk mencuci diri ya, mencuci diri dari segala perbuatan dosa ya, segala perbuatan maksiat, dosa yang lalu, yang kecil, yang besar ya, sengaja nggak sengaja, itu bisa semua habis ya, seperti bayi yang baru lahir. Makanya bukan sembarangan itu, bukan hanya sekedar ibadah rutinitas ya, bukan hanya sekedar ibadah untuk menggugurkan kewajiban, tidak ya, ini ibadah betul-betul ibadah yang luar biasa ya. Makanya tadi disejajarkan dengan jihad ya, disejajarkan dengan apa? Jihad fisabilillah ya. Bahkan khususnya bagi wanita ya, ketika para wanita dulu, para sahabiyah mengusulkan kepada Nabi agar para ibu-ibu itu ikut jihad di medan perang ya, dilarang oleh Nabi. Tidak. Jadi kalau ibu-ibu memang nggak ada kewajiban untuk jihad di medan perang. Tapi jihad kalian itu adalah haji mabrur. Ya, makanya haji mabrur itu setara dengan jihad fisabilillah. Dan sebagai sarana untuk apa tadi? Menghapus seluruh dosa. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu, kemudian kalau ada kesempatan umroh lagi ya, itu
adalah kafarah, ya, kafarah sebagai penghapus lima bainahuma di antara dua umroh tadi. Jadi makanya tidak salah juga kalau kita mampu setiap tahun mau umroh, nggak apa-apa kalau setiap tahun orang melaksanakan ibadah umroh itu tidak ada apa-apa, ya. Maksudnya tidak masalah. Itu pahalanya bisa menghapus seluruh dosa. Wal hajju al mabrur, demikian juga haji mabrur. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan kecuali apa? Surga, ya. Kecuali surga. Jadi umroh ke umroh itu bisa menghapus, ya, dosa. Bahkan tidak hanya menghapus dosa jamaah, bisa menghapus kefakiran. Bisa menghapus kefakiran. Di dalam riwayat yang lain itu dijelaskan kalau orang itu sering umroh, dari umroh ke umroh itu bisa menghapus kefakiran, kemiskinan. Ya, jangan khawatir kalau umroh, ya, walaupun modal 30 juta itu tidak akan habis uangnya, justru bertambah. Karena umroh dari umroh itu malah justru menghapus kefakiran, sebagaimana, ya, besi yang berkarat itu dihapus dari karatnya tadi. Sampai seperti itu dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan haji yang mabrur tadi tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kalau diibaratkan balasan haji apa? Apakah pulang dapat mobil, ya, Fortuner misalkan? Tidak, ya. Apakah pulang nanti hartanya, ya, bertingkat, ya, menjadi, ya, sekian persen kenaikannya, ya. Apakah dengan haji nanti karirnya naik? Kalau hanya tambahan-tambahan seperti ini itu terlalu kecil gitu. Tambahan-tambahan yang sifatnya dunia, ya, perbandingan yang sifatnya duniawi terlalu sepele. Tidak ada yang sebanding dengan balasan haji mabrur kecuali apa? Surga. Kecuali surga, ya. Makanya tadi, ya, selain itu sebagai penyempurna rukun iman, rukun Islam, ya, dan juga keimanan kita, maka, ya, setiap orang punya kewajiban niat, minimal niat tadi. Ya, kalau ada kemampuan jangan ditunda, ya, untuk berangkat. Karena ini, ya, haji mabrur itu balasannya yang setara hanyalah surga, ya. Hanyalah surga, ya. Itu balasan bagi haji yang mabrur. Kalau tidak mampu haji, minimal tadi mencari cara, ya, supaya setara dengan haji. Apalagi zaman-zaman sekarang, Pak, ya. Kalau haji reguler ini kita nggak tahu juga, ya, masalah umur, masalah ngantri, ya, panjang sekali itu ngantrinya, ya. Maka minimal niatkan sejak dini, ya. Kalau baru tahu hari ini, sejak hari ini, ya, niatkan untuk haji mabrur, ya. Dan juga niatkan, ya, dan juga upayakan supaya mencari alternatif, ya, yang setara dengan haji mabrur tadi. Seperti tadi, ya, duduk sholat jamaah subuh, ya, duduk sampai matahari nanti terbit, ya, jam 6.15 atau jam 6.10, ya, waktu syuruk, ya, kemudian sholat 2 rakaat, itu setara, ya. Atau, ya, kalau mampu umroh di bulan Ramadan, nah itu juga sama pahalanya seperti haji, ya, itu sama pahalanya setara dengan haji. Inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Jadi umroh di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu haji bersamaku. Jadi kalau kepingin, ya, mendapat pahala haji bersama Rasulullah SAW, ya, programkan umroh di bulan Ramadan. Iya, Pak, kenapa umroh di bulan Ramadan beda di luar Ramadan? Iya, beda, Pak. Orang umroh sambil puasa itu berat juga, ya, apalagi kalau di siang hari. Dan bulan Ramadan itu panas biasanya, ya, panas, ya, sehingga berat. Nah, berat itu dihitung dalam syariat, pahalanya beda, dibedakan, ya. Makanya umrah Ramadan itu, ya, pahalanya sama dengan pahala haji dan sama dengan pahala haji bersamaku, ya, bersama Rasulullah SAW, pahalanya sama gitu, ya. Ini luar biasa, ya, luar biasa, ya. Dan di dalam riwayat yang lain jamaah sekalian, ya, di dalam riwayat yang lain juga disebutkan birrul walidain, ya, birrul walidain.
berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ya. Berbuat baik dengan ikhlas, tulus, dan penuh kasih sayang. Di dalam riwayat yang lain itu dijelaskan, ya. Ya. Di dalam kitab yang lain, Mishkatul Masabih, dijelaskan bahwa ketika ada seorang anak yang berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya, ya, kemudian di dalam proses dia birrul walidain tadi, ya, dia ngelihatin ibunya, ngelihatin bapaknya dengan pandangan rahmah kasih sayang, ya, maka itu setara dengan ibadah haji, kata Nabi, ya. Jadi banyak cara jamaah, ya. Jadi banyak cara, ya, orang, ya, setara dengan melakukan ibadah haji dari sisi ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ini bukan berarti kalau begitu nggak usah naik ibadah haji, Ustaz. Bukan begitu memahaminya, ya. Tetap, ya, kalau ada kemampuan, ya, tetap melaksanakan ibadah apa? Haji, ya. Jangan juga ditunda-tunda, ya. Mentang-mentang sudah tahu kalau umrah di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji, kemudian nggak mau ibadah haji lagi, ya jangan punya pikiran seperti itu, ya. Tetap, ya, kewajiban itu adalah kewajiban tetap, ya, tidak berubah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tadi dibuat alternatif, ya, di dalam syariat kita itu? Supaya, ya, manusia, ya, setiap individu muslim itu tidak kecewa. Supaya tidak kecewa. Coba bayangkan jamaah sekalian, ya, kalau seandainya ibadah haji itu tidak diikat dengan kemampuan, itu pasti setiap individu pasti kecewa. Yang punya duit kecewa karena nggak berangkat-berangkat juga. Yang punya kesehatan kecewa, badannya sehat tetapi kok nggak bisa berangkat, ya. Yang punya duit, punya kesehatan, terkadang ada kebijakan baru dari Saudi, ya, ditunda, ya, atau dikurangi kuotanya, pasti orang kecewa, Pak. Setiap individu, setiap orang kecewa. Atau bisa berangkat tapi orang lain melihat, ya Allah, kapan ya saya berangkat? Itu juga kadang kecewa. Untuk mengobati kekecewaan itu datang syariat. Jadi syariat ini luar biasa, memudahkan, ya. Jadi memberikan kemudahan, ya, sehingga diganti dengan pahala yang setara itu, ya. Supaya setiap orang, ya, setiap individu itu merasa bahagia, ya. Merasa dia itu sama-sama di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama kayak orang, ya, sama kayak orang yang biasanya sholat 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Kemudian dia sabar sholatnya 2 rakaat. Apakah sholat 2 rakaat sama dengan 4 rakaat? Sama, jamaah. Itu qashar. Qashar itu menggantikan, ya. Orang yang biasa jamaah di masjid, tiba-tiba sakit, dia sholat sendirian di rumah. Ya, kemudian dia ingat, ya Allah, biasanya saya ke masjid kok ini sakit di rumah ini. Pahalanya sama, Pak. Dia sholat di rumah karena ada uzur syar'i, dia sama pahalanya, ya. Makanya syariat Islam itu sama sekali tidak mengecewakan, ya, pemeluknya, tidak ada. Selalu ada alternatif, selalu ada jalan. Satu jalan tertutup, ada jalan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bahkan ada salah seorang sahabat, ya, ya, itu konsultasi kepada Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ata rajulun an-nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang, ini orang ini. Faqala, kemudian dia bertanya, inna ukhti nadharat an tahujja wa innaha matat. Ya Rasulullah, ini saudari perempuanku sudah wafat. Dulu dia sudah nazar bertekad untuk haji. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, "Lau kana 'alaiha dainun akunta qadiyah." Qala na'am. Jadi apa dia punya hutang? Jadi Nabi tanya, kalau dia punya utang, kamu bisa nggak bayarin utangnya tadi? Oh bisa ya Rasulullah. Na'am, bisa. Qala, kemudian Nabi menjawab, faqdi,
dainallah fa huwa ahaqqu bil qada. Kalau begitu, bayarin dulu hutangnya. Bayarin dulu hutangnya jamaah. Jadi makanya membayar hutang itu didahulukan. Ya, membayar hutang itu apa? Didahulukan. Ya, didahulukan sebelum haji. Ya, sebelum haji. Ya. Jadi dahulukan hutang, ya. Dahulukan hutang. Bayar dulu hutangnya kalau mampu, ya. Sebelum haji. Jadi kalau seandainya ada orang punya utang, ya. Kalau ada orang punya utang, ya, dia harus bayar utangnya dulu. Itu yang lebih wajib, ya. Ya. Tapi terkadang ngutang untuk haji malah, ya. Jadi sebenarnya dahulukan utang, ya. Karena kalau dia seandainya utangnya banyak kok malah haji, itu salah kaprah di situ, ya. Ya. Jadi sebenarnya bayar utang dulu gitu, ya. Bayar utang dulu, ya. Nanti kalau ada kelonggaran rezeki baru apa? Haji gitu. Karena ini nasihat Nabi, faqdi dainallah. Kalau gitu bayar dulu itu utangnya, ya. Bayar dulu hutangnya, ya. Ya, bayar dulu utangnya. Kalau sudah selesai, ya, kemudian ada sisa untuk bisa naik haji, ya berangkatlah, ya. Berangkatlah. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga jamaah sekalian, ya. Termasuk batas kemampuan itu bagi wanita itu hendaklah ada mahramnya, ya, ada mahramnya. Ada suaminya misalkan, atau ada kakaknya, atau ada adiknya, atau bersama pamannya atau budenya misalkan, ya, mahram, ya. Nah, itu sebagian ulama menjadikan syarat, ya, untuk perjalanan apa? Kemampuan, ya, dalam ibadah apa? Haji, ya. Kalau bisa ada mahramnya, ya. Walaupun sebagian ulama yang lain seperti ulama-ulama Syafi'iyah, ya, kalau dia tidak punya mahram, kan kadang ada orang nggak punya mahram, ya kan, bapaknya udah meninggal, ibunya nggak ada, kakeknya nggak punya, ya, anaknya nggak ada, nggak punya anak, ya, suami nggak ada, ya, nggak ada siapa-siapa, dia sendiri. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya minimal dia punya teman, ya, punya rombongan yang bisa dipercaya. Itu alternatif terakhir, ya. Punya rombongan yang bisa apa? Dipercaya. Itu syarat, ya. Syarat terakhir, ya, kalau dia memang tidak punya apa? Mahram. Itu boleh, ya, dalam mazhab Syafi'iyah boleh. Kalau seandainya ada wanita yang kepingin ibadah umrah atau ibadah haji kemudian tidak punya mahram, ya, maka minimal dia punya teman, ya. Teman itu maksudnya kalau sekarang rombongan, kloter, ya, yang itu bisa dipercaya. Dan insya Allah, ya, kalau untuk sistem kita, ya, sistem di umrah, di travel atau baik di apa travel yang ada itu, ya, ya, itu insya Allah terpercaya, ya, insya Allah terpercaya. Kecuali travel yang tipu menipu, ya, ada juga yang travel suka nipu itu, ya, ya, First Travel dulu itu, ya, ya, dan kawan-kawannya, ya. Kalau kita tahu bahwa itu travelnya atau lembaga yang apa mengantarkan untuk haji dan umroh terpercaya, ya sudah, nggak apa-apa, berangkat. Yang penting ada rombongan yang bisa dipercaya, ya. Itu syarat, ya, ya. Ketika bagi wanita ingin melaksanakan apa? Ibadah haji maupun apa? Umrah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memotivasi, ya, motivasi umatnya. Kalau memang sudah ada tanda kemampuan tadi, diperintahkan untuk disegerakan, jangan ditunda. Man arada al-hajja falyu'ajjil, ya. Siapa yang
ingin naik ibadah haji maka disegerakan ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang nggak boleh ditunda ya. Nah salah satunya ibadah haji ini nggak boleh ditunda. Ya, kalau kita misalkan punya anak sekarang usia 15 tahun ya atau 20 tahun ya, kalau orang tuanya mampu ya, karena kita melihat antrian haji yang begitu panjang, usia 20 tahun ya daftarkan ya, nanti 30 tahun usianya udah 50 tahun ya, barangkali dipanggil oleh Allah ya untuk berangkat, direncanakan gitu ya, kalau mampu ya secara finansial. Sebenarnya sih manusia mampu sih ya, cuman kadang banyak alasan. Mau beli mobilnya 3 kok, mobilnya 5 kadang, beli rumah aja mampu kok. Kadang orang kampung pun mampu kok, sapinya kadang 5, sawahnya juga 10 ya. Ya. Tapi terkadang manusia itu banyak alasan, ditunda-tunda gitu. Ya, ditunda-tunda. Ya. Kadang orang cicilan mobil aja mampu dia kok, sebulan 8 juta, 15 juta untuk cicilan rumah, cicilan mobil ya. Ya. Kalau seandainya orang nabung 100 juta itu berapa tahun sih Pak? Ya. 100 juta setahun yang gajinya 10 juta per bulan ya, 3 tahun. Kadang yang jualan bakso, jualan pinggir jalan itu omsetnya ya, jualan ketoprak Jakfar aja omsetnya berapa itu ya, ngalahkan PNS itu, ketoprak Jakfar itu pinggir jalan sini iya, itu berapa sehari, 500 piring aja untungnya 5.000 aja udah berapa ya. Iya, jangan dilihat profesinya ya. Kadang yang dijual remeh-temeh, baselok yang dijual, kadang yang dijual hanya jajan pasar ya. Itu saya punya tetangga di Taman Cimanggu jualan nasi uduk ya, nasi jajan pasar. Itu bisa beli rumah di klaster, bisa mobilnya Fortuner, mobilnya itu itu yang baru-baru itu, mobilnya 5 atau 4 itu ya. Jualan jajan pasar ya. Sebenarnya orang bisa direncanakan ya, selama dia mau berusaha itu bisa ya. Bisa ya. Ada orang Tegal itu ya, di daerah Tegal saya diceritain kawan itu, tetangganya itu hanya setiap pagi itu nanam pisang ya. Nanam pisang kelutuk itu ya. Ya, dia nggak punya sawah, nggak punya kebun, pinggir sungai dia tanamin pisang kelutuk ya, pisang biji itu loh. Pisang biji itu kan nggak bisa dimakan, hanya untuk rujak aja ya. Yang dijual itu daunnya. Setiap hari dia tanam, habis subuh itu dia tanam, pagi tanam. Dia nggak punya sawah, nggak punya lahan ya, pinggir sungai aja dia tanam. Itu dikumpulin Pak, dari hasil jualan daun pisang itu ditabung, bisa naik haji ya. Ya, pulang-pulang disebut haji kelutuk ya. Ya. Karena itu tadi nandur pisang ya, nanam pisang ya. Dia bukan PNS, bukan pengusaha ya. Ya, bukan bisnismen ya. Ya, jual nandur pisang aja, jualan daun pisang bisa ya. Niat. Ya kayak kemarin itu ada orang naik sepeda malah dari mana itu, Magelang, bisa juga ternyata. Sekali-kali ada rombongan dari Taman Yasmin gitu ya, 3 orang rombongan naik sepeda. Luar biasa itu ya, karena tekad itu apa? Kan sama, semua bisa naik sepeda kan, sama. Itu subhanallah itu, orang luar biasa itu, naik sepeda dari Magelang, ya kan, sampai ke Mekah 7 bulan. Saya lihat itu sepedanya yang dipakai ngontel itu apa namanya Pak? Pedalnya itu dari besi ternyata. Kalau dari karet mungkin udah copot itu. Luar biasa itu ya, tekadnya luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan mabrur lah ya. Jadi adalah banyak cara ya orang bisa melaksanakan itu ya. Banyak cara ya. Tetapi minimal tadi ya, niat itu. Yang penting niat lah, yang penting itu niat ya. Yang penting niat itu insya Allah dipanggil oleh Allah. Dan tidak boleh ditunda ya. Jadi kalau udah ada
tanda-tanda ya kemampuan tidak boleh ditunda ya. Man arada al-hajja falyu'ajjil. Siapa yang diberi kesempatan untuk bisa haji ya, kepengen haji ya jangan ditunda ya, jangan ditunda. Jadi jangan ditunda ya. Karena itu tadi ya, orang yang menunda kadang ya ada aja halangannya ya. Ada aja rintangannya ya, bisa sakit ya, bisa apa duitnya habis ya, atau kesempatannya tertunda dan seterusnya. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ya sampai waktu syuruk ya. Jamaah sekalian, nah sekarang sudah ada uang, sudah ada kesempatan ya. Sehat ya sehat, tapi umur Ustaz dibatasi sekarang ini ya. Karena politik haji ya, dia batasi sehingga nggak jadi berangkat. Gimana itu? Ya. Ini sebenarnya juga terjadi ya. Terjadi di zaman Nabi. Inna abi syaikhun kabir ya Rasulullah. Bapak saya ini udah sepuh ya. Usianya udah sangat tua, sudah manula ya Rasulullah. La yastati wal hajja wal umrah, nggak mampu untuk haji dan umrah, nggak bisa berangkat ya. Jadi nggak ada kemampuan jamaah, faktor usia. Apa yang dikatakan Nabi? Hujji an abika wa tamir, hajikan bapakmu, umrohkan bapakmu. Artinya bisa diwakili. Nah harusnya kemarin ya kebijakan itu ya, kalau seandainya ada kebijakan baru gitu ya, biasanya ya kebijakan itu kan bisa diatur lah sebenarnya ya. Ya, haji itu bisa diwakilkan jamaah, tidak hanya yang sudah wafat saja yang bisa dibadali diwakilkan. Tapi ketika terjadi kasus ya, mungkin faktor usia ya, ketika mau berangkat nggak mampu karena sakit, karena tua ya, manula, walaupun masih hidup ya, walaupun masih apa? Hidup orangnya, boleh dibadalkan ya, boleh dibadalkan, diwakilkan boleh. Makanya Nabi mengatakan hujji an abika wa tamir, hajikan bapakmu ya dan umrohkan ya, boleh diwakilkan ya, walaupun orangnya masih apa? Hidup. Apalagi kalau sudah wafat ya, masih hidup aja boleh. Kalau ada uzur ya, uzur syar'i, diwakilkan ya, diwakilkan. Inna abi syaikhun kabir. Ya, bapakku ini udah sepuh, nggak mampu untuk apa? Haji. La yastati'u al-hajj wal umrah, nggak mampu untuk haji dan umrah ya. Nabi mengatakan hujja an abika ya. Hujja an abika wa tamir ya. Hajikan bapakmu ya dan umrohkanlah bapakmu tadi ya. Jelas ya? Kalau itu memang uzur ya, uzur. Atau juga kadang ada orang sudah daftar haji tapi sakit permanen ya, kena stroke misalkan ya, padahal usianya juga nggak terlalu tua, misalkan di bawah 50 tapi kena stroke ya, permanen ya, sakit menaun ya, bertahun-tahun sakit. Boleh nggak dibadali? Boleh, dibadalkan boleh, tapi syaratnya jamaah sekalian, ini yang kadang masyarakat juga kurang tahu. Syaratnya yang membadali, yang menggantikan haji itu harus sudah haji ya, harus sudah apa? Pernah haji. Kalau badal umroh ya harus sudah pernah umroh gitu ya. Karena saya pernah ketemu satu kasus ya, itu tetangga saya juga ya, ketemu satu kasus ya, mewakilkan haji kepada orang lain, tetapi orang lain tadi itu belum pernah apa? Haji. Ya malah ngajikan dirinya sendiri, bukan wakil gitu. Jelas ya? Jadi ya, syarat untuk membadalkan haji itu orang yang mewakili atau yang membadali harus sudah pernah apa? Haji ya. Itu syaratnya jamaah sekalian ya. Nah, karena pernah ditegur ya, ada salah seorang sahabat ya, ketika haji ya, pas niat, kalau niat haji itu kan dilafatkan
Ya, niat haji itu dilafadzkan, nggak cukup dalam hati, ya, dilafadzkan. Ya. Jadi harus dilafadzkan, diucapkan. Nah, ada orang niat haji, Nabi dengar labbaik an syubrumah. Ada orang haji niat, ya saya niat haji untuk syubrumah. Syubrumah itu nama orang. Ya. Kemudian ditanya. Nabi tanya, siapa itu syubrumah siapa? Katanya. Kok kamu menghajikan syubrumah? Qala akhun li, itu saudaraku ya Rasulullah. Saudaraku itu. Ya. Kemudian ditanya Nabi, ahajajta an nafsika. Kamu sudah pernah haji belum? Kamu sudah pernah haji apa? Apakah belum? Qala la, belum ya Rasulullah. Hujja an nafsika, jangan ya, kamu haji dulu. Haji dulu atas namamu sendiri, kamu sendiri. Hajikan dulu dirimu, ya. Summa hujja an syubrumah, baru nanti membadali atau menggantikan, mewakili apa? Syubrumah. Ya, baru bisa itu. Jelas ya jamaah ya. Jadi ini syarat mutlak ya. Jadi syarat yang mutlak kalau mau badal haji dipastikan ya, dipastikan. Ya, dipastikan. Jangan karena sayang ya. Karena perasaan sayang. Karena perasaan sayang gini, misalkan gini ya. Ya, contoh misalkan udah kadung duit keluar banyak ya, nggak jadi berangkat ya. Ya, dibadalkan ke saudaranya. Padahal saudaranya tadi belum apa? Naik haji. Itu nggak sah ya. Ya kalau mau haji yang saudaranya sendiri tadi yang haji gitu, bukan membadali ya, karena belum haji ya. Begitu ya. Caranya seperti itu ya. Jadi orang yang membadali haji atau umrah itu ya harus sudah pernah haji. Kalau umrah sudah pernah umrah ya. Sudah pernah umrah ya. Kalau tidak ya berarti tidak sah badalnya tadi. Dia hanya membadali dirinya apa? Sendiri ya. Ya misalkan kalau kita punya bapak ibu yang belum pernah umroh misalkan, boleh diumrohkan ya. Boleh diumrohkan. Ya. Boleh jamaah. Umroh setiap tahun boleh ya. Atau setiap bulan juga boleh kalau mampu ya. Makanya saya lihat itu ya, di Mekah itu jamaah ya, orang-orang Arab itu, orang-orang Saudi itu, salah satu bentuk baktinya kepada orang tua itu mengumrohkannya. Saya dulu pernah mondok ya, pernah kuliah di Mekah itu, salah satunya ya tugas ya, kalau di kampus itu dikasih apa namanya ya, kesempatan untuk jadi badal gitu ya. Badal itu, mahasiswa itu kan suka ya kalau badali umroh itu ya. Lumayan gitu ya. Lumayan. Jadi biasanya itu untuk dapat apa ya? Dapatlah uang jajan itu ya, lumayan dapat 1.000 real, dapat banyak itu. Kalau badal haji malah kadang 10.000 real ya. Itu tapi bukan itu tujuannya, karena ditugasin aja gitu ya. Nah, saya lihat itu ya. Itu yang ngantri jamaah. Jadi makanya kenapa itu kampus-kampus ya kemudian ya disuruh untuk jadi badal haji atau umroh, karena banyak masuk ke apa namanya, ke satu lembaga di depan Masjidil Haram itu, namanya satu lembaga Hadiyatul Hajj wal Umroh itu lembaga menampung orang-orang yang daftar untuk badal. Itu banyak sekali jamaah. Banyak sekali, makanya orang-orang yang kuliah di sana itu makmur betul itu, gemuk-gemuk itu kan. Iya memang sudah dapat mukafaah ya, dapat uang saku dari kampus, belum lagi kalau dia setiap pekan bisa badal umroh atau badal haji. Terus pokoknya malah bisa kirim ke Indonesia gitu ya. Jadi itu ya. Jadi yang dilihat itu salah satu apa ya, banyak orang itu tadi dia senang membadalkan ya umroh atau haji untuk orang tuanya ya, khususnya yang sudah wafat ya. Dan itu boleh ya, itu boleh dengan syarat ya, dengan syarat orang yang membadali sudah pernah haji dan sudah pernah umroh ya gitu ya.
Kalau itu memang haji umrah ya. Tayyib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya siapkan bekal ya. Siapkan bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekal finansial dan juga bekal iman ya. Karena dulu orang yang Yaman ketika berangkat haji mereka nggak pakai bekal, ditegur oleh Nabi, ditegur oleh ayat ya, supaya mereka mencari bekal finansial, bekal materi, dan juga bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah apa? Ketakwaan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.